Lihat ini geng, salah satu akun di sini tercatat memegang USDT 10.000 dan saldo war 125.000. Kita cek bagian dompet, tak ada. 311.420.000 rupiah saya dapatkan. Untuk jelasnya saya akan pakai akun second sebagai contoh dan mempraktekkan proses mining langkah demi langkah. Ikuti terus supaya kalian tahu cara kerjanya dan bagaimana akun ini bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Sebelumnya saya memiliki saldo sekitar 600.000 rupiah dan saya berencana di sini menambah 300.000 lagi ya bro, karena ingin ikut penambangan atau mining di hybrid. Nah saat ini saldo USDT saya posisinya masih kosong. Saldo saat ini berasal dari hasil mining atau penambangan di aplikasi Exort yang 600.000 tadi, baik dari sistem hybrid yang baru muncul maupun penambangan biasa. Nah kali ini saya akan mengisi sekitar $17 ya, atau kira-kira 300.000 rupiah. Nah proses pembelian di aplikasi ini cukup mudah. Jika kalian ingin menambang, tentu saja membutuhkan modal bro. Namanya juga usaha, jadi memang perlu modal. Tapi modal tersebut bisa kembali asalkan kalian melakukan riset dengan baik. Dan di video kali ini saya langsung memberikan contoh nyata kepada kalian dan membuktikannya sendiri nanti. Nah sekarang saya ingin membeli $17,96 melalui aplikasi Dana ya. Nah pertama saya konfirmasi dulu transaksinya, kemudian saya isi datanya. Nah di sini sudah siap ya, 300.000 rupiah sudah masuk di aplikasi Exort saya. Kita kembali, ini kita refresh. Nah ini $17,96 sudah masuk di aplikasi Exort saya. Nah begitu cara untuk membeli, karena saya ingin menambang juga bro. Nah kenapa saya membeli 300.000? Karena di sini posisinya saya menggunakan Xprit. Beda cerita kalau saya menggunakan pet gratisannya, cuman paling isi 50.000 saja atau sekitar 50 word ya. Karena saya menggunakan Xprit, maka saldo tadi yang USDT tadi saya tukarkan ke word menjadi 300 word, satu penambangan saja bro. Nah jika kalian memakai pet gratisan tetap ada untungnya juga bro. Hanya saja jika kalian ikut dengan pet gratisan ada keterbatasan slot. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah sekarang posisi saya di Midlands ini, saldo saya adalah $7,30. Ini hasil penambangan yang sudah saya ikuti kurang lebih 2 hari bro. Pada hari pertama saya mendapatkan 78.111 token, dan hari kedua di sini kita buka dulu detailnya ya. Ini hari kedua 7.248 token. Jadi token yang saya dapatkan totalnya ada 85.000 token. Memang turun drastis dibanding dengan hari pertama. Alasannya karena di hari pertama saya berhasil masuk daftar putih atau waitlist ya, sehingga bisa menambang lebih awal. Nah selain itu saya juga berhasil masuk di peringkat global. Ini nyata ya bahwa orang umum seperti saya ini bisa masuk di peringkat global. Kalau kalian lihat di leaderboard, saya berada di daftar teratas di Midlands dengan total 85.359 token. Hanya dalam 2 hari saja bro. Dan hasil itu saya peroleh sekitar $7,30. Padahal modal awal saya posisinya ada sekitar $17-18 saja. Nah ini posisinya di hybrid ya. Berbeda cerita dengan penambangan biasa atau mining. Kalau di hybrid, slotnya terbatas, tidak bisa semua orang ikut sekaligus. Biasanya hanya 1-2 orang saja yang bisa masuk per jam. Jadi sistemnya seperti perlombaan atau berburu ya untuk ikut slot di hybrid ini. Nah inilah yang saya maksud dengan daftar putih. Siapa yang masuk lebih awal akan mendapatkan token lebih awal. Contohnya di Gold Sage. Saat ini pendaftaran waitlist baru rilis sekitar 11 jam lagi ya. Kalau saya ikut waitlist lebih awal, berarti saya bisa menambang sebelum resmi dirilis. Nah sedangkan untuk publik atau umum bro, penambangan baru bisa dimulai 24 jam setelah waitlist atau daftar putih. Jadi beda jauh hasilnya. Kalau kita lihat di Suno AI ini, nah proyek ini lebih duluan rilis ya daripada Midlands AI. Saya sudah menambang di sini selama 4 hari. Hasil tokennya pun menurun setiap hari ya, dari awal sekitar 9.000 token, lalu makin lama makin sedikit. Nah kenapa bisa gitu? Karena jumlah penambangan terus bertambah, sehingga token dibagi rata ya. Itulah alasan saya bisa mendapatkan 85.000 token di Midlands AI. Karena saya menambang lebih awal ketika jumlah pesertanya masih sedikit atau kurang lebih hanya 50 orang saja. Setelah rilis publik pasti jadi ramai dan pembagian token makin kecil. Sebelum lanjut ya bro, saya ingin menjelaskan dulu sistem hybrid ini ke kalian. Sistem ini berbeda dengan penambangan biasa maupun transaksi. Contohnya nih, sebelum nilai pasar mencapai $2 juta, token hanya bisa diperoleh melalui penambangan. Tapi setelah nilai pasar tembus $2 juta bro, penambangan ditutup dan kita tidak bisa menambang lagi. Beda dengan penambangan biasa. Artinya yang menambang lebih awal atau sebelum nilai pasar mencapai $2 juta akan mendapatkan keuntungan besar. Dari situlah kita bisa membalikan modal. Menurut saya sistem hybrid ini hampir tidak ada kerugian sama sekali, bahkan ada keuntungan lebih ya. Bahkan bro, keuntungan kita bisa 10 kali lipat dari modal awal, bisa pun jadi 20 kali lipat. Nah kenapa saya berani bilang gitu? Karena nanti akan saya buktikan langsung ke kalian apakah memang tidak ada kerugian. Memang nggak ada bro. Berbeda dengan penambangan biasa maupun transaksi, di sana tetap ada resiko kerugian, terutama kalau kalian salah riset. Oke kita lanjut ya bro. Jadi gini, cara menambang di hybrid itu berbeda dengan menambang di sistem biasa.
Kalau di penambangan biasa, kita bisa ikut kapan saja, tinggal masuk langsung mining. Nah, kalau di hybrid, itu dibatasi slot dan waktunya. Nah, contohnya di Suno IA ini, saya ikut menambang awal lewat waitlist atau daftar putih juga. Saat ini, jumlah pemegangnya sudah lebih dari 500 orang ya. Sementara itu, ada juga Pixelpunk. Pixelpunk AI ini yang sama rilis bersamaan kemarin dengan Suno AI. Bedanya jumlah pemegangnya di sini di Pixelpunk 149 orang. Nah, kalau penambangannya lebih sedikit bro, otomatis token yang kita dapatkan jauh lebih besar. Jadi menurut saya lebih untung di Pixelpunk. Walaupun harga token di Pixelpunk maupun di Suno AI tetap sama. Nah, sekarang misalnya gini ya. Saya mau menambang umum, bukan waitlist atau daftar putih. Kalau ikut yang namanya umum, saya harus tunggu 48 menit lagi sampai reset waktunya. Jadi, tiap 1 jam sekali ada reset slot untuk menambang. Artinya, kita harus cepat-cepat klik bareng dengan orang lain, karena pasti banyak yang ikutan juga bro. Makanya, kalau kalian ingin mau menambang lebih awal atau lebih aman, siapkan juga poin AP. Karena poin AP ini penting untuk daftar putih. Nah, di sini bro, kalau kalian sudah standby untuk reset waktunya nanti, tetap harus cepat klik ya, supaya bisa masuk. Kalau tidak, pasti kalah dengan orang lain. Nah, fitur beli daya komputasi juga nggak bisa sembarangan ya, karena memang terbatas dan akan di reset setiap 1 jam sekali. Jadi, begitu waktu reset 00.00, kita harus langsung cepat-cepat klik untuk menambang. Nah, saya sarankan nih bro, kalau kalian mau menambang sekarang, posisinya kan sudah agak telat atau rebutan ya, karena tiap jam itu pasti rebutannya. Lebih baik kalian pakai pet gratisan dulu. Kenapa? Karena modalnya cuma 50 watt saja. Kalau pakai Xprit, modalnya 300 watt, sedangkan supply di sistem hybrid ini hanya sekitar 300 sampai 400 watt saja. Jadi jelas lebih sulit kalau kita maksa pakai Xprit untuk sekarang bro. Nah, sekalian di sini saya mau give kode redeem buat kalian semua, kodenya senilai 2000 buil. Silakan langsung masukkan kodenya ya teman-teman. Ini khusus teman-teman yang sudah stay nonton ya di bagian ini. Ini bentuk dukungan dan apresiasi saya buat kalian yang setia mengikuti. Semoga 2000 bull ini bermanfaat, jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung masukkan kodenya sekarang juga. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke pembahasan sistem hybrid, keuntungan yang sudah saya dapatkan dan keuntungan yang bisa juga kalian dapatkan secara maksimal, dan benar-benar ini OP banget bro. Nah geng, di sini saldo saya bertambah jadi 1.183.000. Tadi sempat di angka 1.500.000 kok, tapi sudah saya belikan Word lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini totalnya sekarang ada di 72,9 dolar. Nah, untuk posisi MDL atau middle lens saat ini saldonya berada di posisi 16,24 dolar. Yang sebelumnya masih 7,30 dolar ya. Jumlah token saya bertambah juga menjadi 99.873 token. Nah, kalau kita lihat di bagian riwayat penambangan, di sini kita klik dulu ya. Sekarang kan ini posisinya sudah masuk hari kelima. Dari awal memang jumlah token yang saya dapatkan terus menurun. Hari pertama tadi banyak ya, 78.000 token, hari kedua 7.000 sekian, hari ketiga 5.000, hari keempat 4.000, hari kelima 4.000. Jadi total selama 5 hari penambangan saya sudah menghasilkan sekitar 99.000 token. Bahkan bro, kalau dihitung 1 minggu penuh atau 7 hari, modal saya bisa bersih kembali dan sisanya murni keuntungan. Nah, sebelum nilai token mencapai kapasitas pasar 2 juta dolar atau seperti yang saya bilang jelaskan sebelumnya, token masih bisa terus ditambah. Bahkan kalau saya mau jual sekarang pun bisa, karena hybrid ini memang memungkinkan penjualan setelah kita dapat keuntungan. Tapi dari grafiknya saya lihat nih, jadi memang token yang kita dapatkan ya bro turun setiap hari, tapi nilai tokennya justru makin naik. Nah, contohnya di Suno AI sekarang posisinya ada di angka 0,002 sekian ya. Dari sini kita sudah mendapatkan saldo 10,17 dolar. Walaupun Suno AI ini rilis lebih dulu dibandingkan MDL tadi. Nah, kalau kita bandingkan sekarang nih, saya sudah ikut penambangan di total 5 project lah ya. Di sini kita buka dulu project saya. Nah, ada BitHero, ada Tramlord, Suno AI, MDL, dan yang baru saja rilis hari ini yaitu Data Soul AI. Nah, Data Soul AI ini baru rilis tadi siang sekitar jam 11 ya. Kalau saya menambang di sini reset waktunya sekitar jam 7 pagi, bro. Nah, kalau kita pakai Xprit posisinya, daya komputasi yang bisa dibeli itu sekitar 300 watt dengan satu penambangan. Sedangkan kalau pakai pet gratisan hanya sekitar 50 watt saja. Memang hasilnya jauh lebih tinggi kalau pakai Xprit, tapi tetap saja namanya penambangan butuh modal, bro. Bedanya di hybrid ini sistemnya jelas, modal bisa balik dengan cepat. Sementara kalau penambangan biasa masih ada rasa ragu karena harus reset waktu lagi dan reset data lagi. Sekarang saya tunjukin nih
cara perhitungannya kalau pakai kalkulator dengan keuntungan yang kita dapatkan ya. Contohnya, di sini kan posisinya saya mendapatkan 99.873 token hanya dalam 5 hari. Nah, kita coba misalkan atau simulasi ya, kalau token saya ada di posisi 200.000 token. Nah, di sini kita ketik dulu ya. Nah, lalu kita kalikan dengan nilai MDL saat ini, yaitu sekitar 0,0006 sekian ya. Nah, ini kita kalikan saja, begini cara perkaliannya. Tadi kan kalau nggak salah itu posisinya 0, ini gede banget, 122 dolar tadi, posisinya 0,001 lah ya. Nah, ini kita ubah. Nah, ini kalau misalnya tadi posisinya 6 itu mendapatkan 122 dolar karena posisi nilainya sekarang 0,006 sekian, jadi total yang saya dapatkan 362.000 rupiah. Itu posisi nilai yang sekarang dalam 5 hari. Karena makin hari makin naik ya nih grafiknya, sama seperti Suno AI atau di Lufigo yang resmi lebih dulu rilis. Nah, karena makin banyak yang masuk, nilainya ikut naik juga. Kita bisa cek di sini ya, di Lufigo. Sama ya, seperti penambangan biasa, cuman ini terbatas slotnya. Saya sudah berhasil masuk dan sudah menambang pakai pet gratisan. Dari situ saya dapat total 2,37 dolar ya, atau kurang lebih 40.000 rupiah. Itu bisa dibilang sudah mendekati balik modal. Nah, sekarang kita coba simulasi. Misalnya saya punya token 200.000 token dikalikan dengan nilai yang ada di Lufigo, yaitu 0,001,3 ya. Kalau dihitung hasilnya sekitar 260 dolar atau sekitar 4.200.000 rupiah. Nah, setelah kita kurangi dengan modal awal 300.000 rupiah dengan satu penambangan level 1 300 war, masih bersih sekitar 3.800.000 rupiah. Nah, coba kita simulasi lagi nih. Kalau misalnya 200.000 token tadi nilainya naik lebih tinggi, misalnya harga token jadi 0,01, berarti total yang bisa saya dapatkan 2.000 dolar. Kalau dikali kurs 1 dolar 16.200, hasilnya 32.400.000 rupiah. Kita bilang lah bersih 32 juta rupiah. Nah, itu cuma dengan satu EA agent saja, yaitu MDL atau Midlands EI. Jadi keuntungan itu bisa didapat kalau kita sabar dan konsisten menambang. Dan ada modal juga lah ya ditambah di situ. Nah, makanya kalau dibilang kerugian di sistem hybrid sampai sekarang belum terbukti ada. Rata-rata malah orang sekarang fokus ke hybrid karena slotnya terbatas dan profitnya sudah jelas. Nah, kenapa hybrid ini dirancang? Tujuannya untuk menaikkan harga token worth ya, bukan token penambangan. Karena sempat ada masa di mana token worth kemarin turun drastis. 300 worth saja itu cuma senilai 17 dolar. Nah, sekarang sudah naik sekitar 20 dolar ya, bahkan sampai tembus di angka paling tinggi kemarin 23 dolar. Nah, pasti yang beli token worth kemarin itu udah untung banget ya karena harganya turun drastis. Oke bro, kalau di penambangan biasa atau mining hasilnya beda jauh. Contohnya di Tramlord ya, saya sudah menambang 74.000 token, itu hampir sama dengan jumlah token di MDL. Cuman di sini harga tokennya lagi turun. Nah, selain itu di Tramlord juga posisinya di level 3 ya. Artinya butuh modal 300 word dikali 3 1.200 word. Sedangkan di MDL saya cuman satu level ya dengan modal 300 word saja. Jadi jelas lebih untung di hybrid. Kalau bicara penambangan biasa yang juga punya sistem slot terbatas, setahu saya hanya Lufigo yang sampai sekarang masih ada. Dan saya beruntung juga bisa masuk ke situ karena sistemnya terbatas, slotnya terbatas dan tidak bisa dimasuki semua orang. Maka keuntungan yang kita dapat dari situ karena slotnya terbatas. Nah bro, kalau kalian bisa lihat sendiri di grup Facebook Xword, rata-rata yang viral sekarang itu yaitu hybrid karena diincar semua orang. Oke bro, ini contohnya dari agents point yang saya dapatkan. Saya jelaskan ya, posisi sekarang ada di 108 poin. Kalau ikut daftar putih biasanya akan berkurang sekitar 12 poin saja, tapi syaratnya harus memiliki 30 poin. Dan benar ya, tadi saya sudah ikut menambang di data Sol EI, poin AP saya berkurang sekitar 12 poin. Nah, di sini kita close dulu. Saat ini penambangan saya masih berjalan di data Sol, tinggal sekitar 1 jam lagi selesai. Nah, hari ini adalah hari pertama saya masuk di daftar putih di data Sol EI agent. Jadi kalau mau ikut menambang lebih awal mungkin sekarang sudah agak telat karena rilis waitlist tadi jam 11 siang. Tapi jangan kelewatan untuk rilis publiknya karena menurut saya data Sol ini sangat menguntungkan atau hybrid ya. Karena kalau memang mau profit ya silakan ikut, tapi kalau masih ragu-ragu saya tidak memaksa, saya hanya memberikan arahan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Keuntungan apa yang saya dapatkan dan kerugian apa yang saya pernah alami semua saya bagikan supaya kita saling berbagi informasi. Nah, buat teman-teman pemula, jangan sampai ikut-ikutan FOMO-FOMOan ya. Ingat, semua keputusan ada di tangan kalian sendiri, keuntungannya untuk kalian, kerugian juga ditanggung kalian. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Sampai sekarang jujur aja ya, di sistem hybrid ini saya belum pernah rugi sama sekali. Berbeda dengan penambangan
keuntungan biasa. Di sana masih ada kerugian, bahkan ada yang belum balik modal. Untungnya kerugian itu bisa tertutupi dengan profit yang saya dapatkan dari hybrid. Memang modal yang saya keluarkan cukup besar ya, tapi hasilnya sepadan atau ada keuntungan juga. Nah, akun yang saya tunjukin ini hanya salah satu akun saja bro, berbeda dengan akun utama saya yang profitnya jauh lebih besar. Cuma akun utama tidak saya publikasi karena itu privasi saya. Jangan sampai ada yang berpikir saya bisa profit besar karena saldo saya banyak, padahal saya juga mulai dulu dengan pet gratisan. Oke bro, cukup sekian video yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.